Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Negara. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Sesuai dengan urutan presentasi, yang pertama itu saya, Dina Novianti Masruroh, yang akan membawakan pendahuluan. Yang kedua ada Katlea Azhara Masuri yang akan membawakan metode penelitian. Selanjutnya, inti pembahasan akan dibawakan oleh Safinatul Zulfiah yang dilanjutkan oleh Anggreni Fazrin. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup akan dibawakan oleh Ganda Christopher Manashil. Baik, bab pendahuluan, kita akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama, kita berangkat dari APBN. APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia tercantum di dalamnya pemasukan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah. Oleh karena itu, APBN ini penting sebagai fondasi keberlangsungan Republik Indonesia. Karena ia menjalankan program-program pemerintah, tentunya APBN ini juga merupakan instrumen untuk mengelola keuangan atau perekonomian negara. Di dalam APBN terdapat unsur penerimaan dan belanja ya. Di penerimaan itu ada penerimaan pajak, dan di dalam penerimaan pajak ini ada banyak jenis pajak, dan yang paling besar salah satunya PPN. PPN ini termasuk penerimaan terbesar kedua pajak setelah PPh. Dan PPN ini apa? PPN ini adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen atas penggunaan atau konsumsi barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, Indonesia menggunakan tarif umum sebesar 10% selama bertahun-tahun. Sampai pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Di dalamnya ditentukan atau ditetapkan pajak pertambahan nilai menjadi 11% yang efektif mulai 1 April tahun 2022. Jadi latar belakang yang ditemukan oleh kelompok kami, pemerintah membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara-negara OECD atau BRICS itu termasuk rendah karena negara OECD ini menetapkan 19% dan di BRICS 17%. Jadi pemerintah berniat untuk menyetarakan dengan negara-negara ini. Selain itu, dalam pendahuluan peraturan tersebut, Indonesia berniat untuk menaikkan tarif PPN ini untuk salah satunya memulihkan perekonomian nasional sebagai stimulan, jadi untuk memperbaiki defisit negara salah satunya dengan peningkatan rasio pajak. Nah, untuk identifikasi masalah, kita menemukan dua masalah utama di sini. Yang pertama, PPN merupakan penerimaan pajak terbesar setelah PPh dengan rasio 30%. Dibanding terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tarif sebesar 1% dari 10% menjadi 11% per April tahun 2022. Dari dua identifikasi masalah tersebut, kita merumuskan satu masalah sebagai dasar penelitian, yaitu apakah kenaikan tarif PPN efektif untuk penerimaan negara. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui kenaikan penerimaan negara sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN. Yang kedua, mengetahui efektivitas kenaikan tarif PPN tersebut terhadap peningkatan penerimaan negara. Demikian pendahuluan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan metode penelitian oleh Saudari Katlea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Di metode penelitian kali ini dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama, objek penelitian, yang kedua adalah jenis dan sumber data, dan yang ketiga adalah jenis penelitian, dan yang keempat adalah teknik analisis data. Untuk yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian kali ini
adalah pajak pertambahan nilai atau biasanya disebut dengan PPN dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi penetapan perpajakan UU HPP. Untuk yang kedua adalah keefektivitasan kenaikan penerimaan negara dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan sebesar 11%. Untuk yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Dari jenis dan sumber data yang kami ambil dari kelompok kami adalah data sekunder dari situs pemerintah. Jadi kita mencari beberapa sumber data yang nanti yang dimana itu akan di-upload di situs web resmi dari situs pemerintahan seperti DJP online, terus juga KPP-KPP dari beberapa daerah. Untuk selanjutnya kita ambil dari sumber data referensi jurnal-jurnal terdahulu. Untuk jenis penelitian sendiri kita menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk jenis kualitatif ini sendiri, kenapa? Karena kita mendapatkan dari beberapa jenis sumber-sumber terdahulu seperti itu, dan pendekatan deskriptif kita akan mendeskriptifkan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dideskripsikan seperti apa seperti itu. Untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga adalah menyimpulkan hasil data. Untuk pengumpulan data sendiri adalah mengumpulkan beberapa data atau dokumen-dokumen data sekunder dari arsip pemerintahan seperti DJP online. Di situ nanti bakalan ada kayak beberapa situs-situs web yang mengupload beberapa berkas nantinya mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya kita mengolah data. Kita mengolah data dari menggunakan aplikasi Word, Office, dan setelah mendapatkan pengumpulan data langsung kita olah menjadi parafrase dan kita mengolah dari data sekunder tersebut agar menjadi dokumen yang siap untuk menjadi penelitian ini. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil data. Hasil data tersebut, data yang telah yang dianalisis, diinterpretasikan sebagai dasar pemecahan masalah. Jadinya kita akan menyimpulkan hasil data dari data-data sekunder yang kita kumpulkan, dan kita akan mereferensikan dan menginterpretasikan hasil tersebut sebagai dasar pemecahan masalah tersebut. Terima kasih. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, kita akan membahas 3 hal, yaitu penjelasan PPN, yang kedua kenaikan tarif PPN, yang ketiga besar kenaikan tarif PPN. Yang pertama, penjelasan PPN yaitu salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Contoh PPN yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP adalah jasa perbankan, yang kedua jasa pembelian mobil bekas, dan yang ketiga jasa akomodasi keagamaan, dan lain-lain. Untuk kenaikan tarif PPN sendiri yaitu mengurangi beban keuangan negara serta memperkuat fondasi perpajakan untuk pemulihan ekonomi. Kenaikan tarif PPN sendiri yaitu sebagai langkah pemerintah untuk pemulihan pasca gelombang tingkat tinggi COVID-19. Jadi memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh COVID-19. Dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Untuk yang ketiga, besar kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Untuk besar kenaikan tarif PPN sendiri, dari 1 April sampai 2022, sudahkah efektif untuk sampai sekarang di tahun 2023? Berikut penjelasannya. Baiklah, pada tabel sebelah kiri merupakan data penerimaan APBN dari PPN dan PPNBM dalam triliun rupiah yang kami dapatkan melalui laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Seperti yang kita lihat di tabel bahwa terdapat peningkatan atas penerimaan APBN yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 120 triliun rupiah. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 104 triliun rupiah. Pada tabel sebelah kanan merupakan realisasi penerimaan APBN dari PPN dan PPNBM dalam triliun rupiah yang kami dapatkan melalui laman Badan Pusat Statistik. Seperti yang kita lihat di tabel bahwa terdapat peningkatan atas realisasi penerimaan APBN yang berasal dari PPN dan PPNBM untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 127 triliun rupiah dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 59 triliun rupiah. Berikut adalah persentase pencapaian penerimaan PPN dan PPNBM terhadap APBN. Pada tahun 2021 mencapai 106,4%, pada tahun 2022 mencapai 106,5%, dan pada tahun 2023 mencapai 99,6%. Berdasarkan data tersebut, kenaikan PPN 11% sudah dinilai cukup efektif dikarenakan terdapat peningkatan atas realisasi penerimaan negara untuk setiap tahunnya. Sehingga peran APBN akan sangat berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk ke kesimpulan terhadap proposal karya ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Negara. 1. Dari data Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, penerimaan PPN dan PPNBM dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. 2. Dari data Badan Pusat Statistik, penerimaan PPN dan PPNBM dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. 3. Atas kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% sudah cukup efektif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam hal presentasi atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.